Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurul Isra dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, kali ini kita akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan bagaimana proses produksi media penyiaran di Indonesia. Dilihat dari orientasi media massa, di mana teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi praktik media massa dari sudut pandang institusi atau ideologi dan visi misinya. Terlebih dahulu, penting untuk teman-teman sekalian pahami pengaruh media massa dalam beberapa aspek. Beberapa di antaranya yang amat sangat signifikan, yakni terhadap perubahan sosial dan budaya. Media massa dan perubahan sosial. Media massa merupakan salah satu sarana penyampaian informasi yang paling banyak digunakan saat ini. Komunikasi media massa sendiri juga memiliki berbagai macam bentuk, di antaranya seperti media cetak dan media elektronik. Secara umum, media massa diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke khalayak umum atau publik. Melalui komunikasi media massa maupun media massa, berbagai macam informasi dengan mudah didapatkan dan juga disebarkan. Oleh sebab itulah, media massa memiliki pengaruh yang signifikan pula terhadap perubahan sosial yang terjadi, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Lantas, untuk apa perubahan sosial? Perubahan sosial merupakan suatu proses yang dialami masyarakat, di mana segala unsur maupun sistem yang berlaku di dalamnya merubah menyesuaikan dengan pola kehidupan, kebudayaan, dan juga fungsi komunikasi dalam sistem sosial yang baru. Terjadinya perubahan sosial itu sendiri disebabkan oleh berbagai macam faktor, di mana salah satunya juga dipengaruhi oleh media massa. Mengapa demikian? Karena informasi atau pesan terdapat dalam media massa sendiri yang mengarahkan pada perubahan pola kehidupan masyarakat. Berikut penjelasan mengenai beberapa pengaruh yang ditimbulkan tersebut. 1. Pengaruh media massa. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa media massa memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap perubahan sosial. Berikut beberapa pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Yang pertama, merubah standar hidup khalayak. Pengaruh yang pertama adalah bahwa media juga ikut merubah standar hidup masyarakat. Hal tersebut dikarenakan media berperan dalam memperlihatkan pada masyarakat bagaimana suatu standar hidup yang layak bagi manusia melalui informasi maupun pesan-pesan di dalamnya. Kondisi tersebut tentunya sangat tidak langsung menyebabkan masyarakat mulai menilai apakah lingkungan mereka layak dan memenuhi standar atau tidak, di mana penilaian tersebut didasarkan pada apa yang mereka lihat, dengar, dan baca dari media, sehingga akan terjadi suatu proses perubahan sosial untuk penyesuaian standar hidup masyarakat. 2. Mempengaruhi kepuasan masyarakat. Masih berhubungan dengan perubahan standar hidup layak masyarakat, media massa juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat, di mana hal ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Didasarkan pada pesan atau informasi dari media, baik berupa positif maupun negatif, kondisi tersebut berkaitan pula dengan perasaan senang masyarakat akan diri mereka sendiri karena merasa cukup, maupun mengecilkan kepercayaan diri mereka karena merasa lebih rendah dari yang lainnya. Yang ketiga, pergeseran tingkah laku. Pengaruh media massa yang paling dapat dilihat dalam perubahan sosial adalah adanya pergeseran tingkah laku yang disebabkan oleh karena pesan dan informasi yang sangat mudah diterima,
Salah satu yang paling menonjol adalah adanya perubahan gaya hidup, baik gaya hidup yang lebih positif maupun baiknya pergeseran tingkah laku yang memiliki mengarah pada penyimpanan norma-norma sosial dan budaya. Yang keempat, perubahan pola pikir. Tidak hanya tingkah laku saja, namun terdapat juga pengaruh terhadap perubahan pola pikir. Komunikasi menjadi pola pikir setiap masyarakat menjadi terbuka. Selain menjadi terbuka, pola pikir masyarakat juga dapat menjadi lebih kompleks dari sebelumnya. Yang kelima, meningkatkan pola hidup konsumerisme. Munculnya media massa elektronik merupakan salah satu yang mengarahkan pada pola hidup konsumerisme, di mana berpengaruh terhadap munculnya gaya hidup yang serba instan dan juga masyarakat konsumtif. Baik, kondisi tersebut tentunya tidak selalu baik karena dapat membunuh kreativitas setiap individu secara perlahan-lahan. Peningkatan pola hidup konsumerisme juga merupakan salah satu efek media massa dalam komunikasi persuasif. Yang keenam, penurunan minat belajar. Pengaruh yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu adanya penurunan minat belajar. Semakin mudahnya setiap individu mendapatkan informasi yang dicari menyebabkan pelajar semakin malas untuk belajar dan lebih bergantung pada media massa yang ada. Selain itu, unsur-unsur yang dimiliki media massa yang dapat dinikmati setiap saat juga dapat menyebabkan penurunan minat belajar pada generasi muda. Yang ketujuh, memudarnya sosial dan budaya asli. Pengaruh yang terakhir adalah adanya semakin memudarnya sosial budaya asli masyarakat yang bersangkutan dan digantikan dengan budaya-budaya baru yang masuk. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sosial budaya sehari-hari yang lebih mengarah pada kehidupan modern dan meninggalkan kehidupan tradisional. Kondisi tersebut juga merupakan suatu wujud dari pengaruh komunikasi dalam budaya. Itulah beberapa penjelasan dan contoh terhadap pengaruh media massa terhadap perubahan sosial dan budaya. Sebelum kita melanjut secara mendalam, hal ini penting untuk kita cermati bersama sebagai orang-orang yang bercengkrama dalam dunia penyiaran. Berdasarkan pemahaman ini, akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 merupakan titik awal dimulainya era ideologi seperti yang ditandai dengan munculnya revolusi politik yang terjadi di Prancis dan Amerika serta mewabahnya doktrin-doktrin politik atau isme dari sosialisme dan komunisme hingga liberalisme, konservatisme dan berbagai nasionalisme. Berkembangnya beberapa ideologi di kalangan masyarakat berpengaruh besar terhadap studi media massa dalam kehidupan media massa yang tidak dilepaskan dari keberadaan masyarakat. Media massa berada di tengah realitas sosial masyarakat yang sangat syarat dan berbagai kepentingan, konflik, dan fakta yang kompleks dan beragam. Media massa merupakan kekuatan raksasa yang dapat diperhitungkan dalam berbagai analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Media massa sering ditempatkan sebagai salah satu variabel determinan. Bahkan media terlebih dalam posisinya sebagai institusi informasi dapat pula dipandang sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses-proses perubahan sosial dan politik. Sosial, budaya, dan politik. Hanya karena mereka punya akses kepada informasi yang bakal menguasai peraturan kekuasaan. Dengan berbagai kelebihan tersebut, media massa dianggap sebagai kekuasaan keempat atau fourth estate selain kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Harold Laswell yang dikutip oleh William L. Rivers, di setiap masyarakat mulai dari yang paling primitif hingga yang terkompleks, media massa memiliki 4 fungsi, yaitu penjagaan lingkungan yang mendukung pengaitan berbagai komponen masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan pengalihan warisan sosial, serta sumber hiburan.
Dalam menjalankan fungsinya, media massa tidak berada dalam kondisi yang vakum, bebas, dan independen, tetapi memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Ada berbagai kepentingan yang bermain dalam media massa, atau dengan perkataan lain, ada ideologi yang saling bertarung di media massa. Berdasarkan pemikiran tersebut, para pemikir dan ahli media massa mencoba menganalisis adanya relasi antara ideologi dengan media massa. Dalam tulisan ini akan diuraikan 3 kelompok yang berbeda dalam memandang relasi ideologi dengan media massa. Kelompok pertama adalah kelompok Marxis yang memandang media massa sebagai bagian dari area pertarungan ideologi dari berbagai kelas dan kelas yang mendominasi kontrol terhadap media.